Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Biko Story. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, admin akan mengilustrasikan kisah dari insiden maut di gerbang SDN 2 dan 3 Kota Baru Bekasi. Sebuah peristiwa yang sangat mengerikan, di mana truk yang membawa lebih dari 50 ton muatan menabrak gerbang sekolah yang kala itu kondisinya sangat ramai, tepat di waktu istirahat dan jam pulang sekolah. Diawali dari perjalanan truk trailer pada tanggal 28 Agustus 2022. Kendaraan dengan nomor polisi N8051EA baru selesai mengantar tiang ke Tegal dan akan lanjut lagi untuk kembali ke Narogong Bekasi untuk mengambil muatan besi beton. Truk tersebut dikemudikan oleh seorang berinisial S berumur 30 tahun. Malam itu sebelum berangkat ke Bekasi, supir itu sempat istirahat sejenak di Selawi hingga pukul 12 malam sebelum akhirnya kembali menyetir. Esoknya masuk di tanggal 29 Agustus, ia tiba di Karawang di sekitar pukul 5 dan karena sangat mengantuk, ia pun istirahat dalam mobil hingga pukul 10 siang. Kembali lanjut berjalan dan sampai di Cilengsi pukul 1 siang. Supir akhirnya memutuskan untuk kembali istirahat dan akan lanjut perjalanan esok harinya. Singkat cerita, esok harinya ia sudah sampai di Narogong Bekasi dan memuat 14.200 batang besi. Hari itu juga ia melakukan penimbangan hingga sore hari. Diketahui muatan yang dibawa adalah 55 ton dan akan diantarkan ke Surabaya esok harinya. Aktivitas yang melelahkan itu membuat ia sakit pinggang. Karena hal itulah, esok pagi sebelum jalan diketahui S sempat meminum pereda nyeri sendi. Rutinitas menyupir kemudian ia lakukan sambil minum es kelapa. Namun dalam perjalanan dari Narogong ke Surabaya, ia rupanya kurang konsentrasi. Hingga ketika melewati ruas tol Jakarta Cikampek, melalui pintu tol Bekasi Barat, ia yang seharusnya belok kiri di depan Mega Bekasi, malah lurus ke arah Stadion Bekasi dan belok kiri ke arah Kranji. Menyadari ia salah belokan, maka S mencari jalan untuk putar balik, menuju ke gerbang tol Bekasi Barat. Tak terasa sudah mendekati pukul 10. S masih mencari jalan putar balik. Ia kini ada di flyover Kranji. Dan disitulah ia mulai mengarah ke SDN 2 dan 3 Kota Baru. Sekolah tersebut terletak persis di samping jalan besar, yaitu Jalan Sultan Agung, yang juga masih terhubung dengan flyover Kranji. Pada saat mendekati sekolah itulah, S yang memang dalam keadaan letih nampaknya mengantuk, membuat truk yang dikemudikan kadang sedikit oleng. Sayangnya dalam keadaan tersebut ia masih terus memaksa menyetir. Sementara di gerbang SDN 2 dan 3 Kota Baru Bekasi, kala itu orang tua murid tengah menjemput anak mereka. Karena memang untuk murid kelas 1 yang masuk pagi, mereka akan pulang di sekitar pukul setengah 10. Itulah yang dilakukan oleh Sari Marita, seorang ibu yang memiliki 4 orang anak. Sebenarnya Bu Sari merupakan salah satu pedagang jajan yang ada di depan gerbang sekolah tersebut. Namun kala itu ia tak jualan, dikarenakan ada banyak pesanan. Maka hari itu ia hanya ke sekolah untuk menjemput anaknya saja. Setelah menunggu di depan, sang anak pun keluar namun ia minta untuk dibelikan telur gulung. Ibu Sari pun mengiyakannya. Sang anak membelinya terlebih dahulu sebelum akhirnya pulang ke rumah. Namun sesampai di rumah, rupanya anak ketiganya yang masih kecil juga menginginkan dibelikan telur gulung. Karena merengek, Ibu Sari pun kembali ke depan gerbang sekolah dengan membawa 4 anaknya sekaligus, 2 di depan dan 2 di belakang. Sesampainya di sekolah, keempat anaknya langsung antusias untuk membeli jajan. Sementara menunggu, Ibu Sari pun memutar motornya. "Nah, udah selesai apa belum?" "Udah, Mi. Kembalinya belum." Maka Ibu Sari menanyakan kembaliannya, yang rupanya sang pedagang belum sempat memberikan karena sangat ramai. Wajar saja, waktunya bertepatan dengan jam pulang sekolah untuk sebagian kelas. Sementara kelas lain ada yang belum pulang. Namun kala itu adalah waktu istirahat. Sangat banyak anak-anak yang membeli jajan. Ibu Sari pun menunggu dengan sabar. Anak-anaknya kala itu sudah siap di atas motor. Lagi-lagi seorang temannya datang mengajak sedikit ngobrol. Pada saat itulah pandangan Bu Sari sudah tak lagi fokus ke temannya. Ia melihat ada yang aneh di depannya. Sebuah truk melaju dengan menyalakan lampu hazard. Namun yang aneh, truk itu berjalan semakin ke kiri. Bu Sari sudah mendapat feeling akan sebuah insiden. Namun ia yang gugup tak sanggup untuk mengelak. Matanya terbelalak ketika truk itu menabrak para pedagang.
Kejadian berlangsung dengan cepat hingga ia tak sempat untuk berteriak. Tiba-tiba saja terdengar suara benturan yang sangat keras. Untuk sejenak Ibu Sari sempat tak sadarkan diri. Ketika bangun ia pun masih dalam keadaan linglung, sebelum akhirnya tersadar dan histeris melihat kondisi di sekelilingnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, saya masih hidup. Namun meski demikian, kepanikan kembali melanda ketika mencari satu anak yang hilang. Sang anak yang kerap dipanggil Nina sudah tak ada di sekitar lokasi. Yang ternyata, Nina berlari pulang mengabarkan kepada keluarga jika sang ibu dan semua saudaranya kecelakaan. Diketahui dua anak yang dibonceng di bagian belakang, semuanya selamat dalam insiden tersebut. Sementara Bu Sari sendiri, tak lama kemudian ia menyadari jika kakinya tersiram minyak panas, karena kala itu berdekatan dengan gerobak penjual makanan. Begitupun dengan anak ketiganya yang tersiram minyak panas dari gerobak otak-otak. Sementara anak terakhirnya tersiram kuah bakso hampir di sekujur tubuh. Meski demikian ia masih sangat bersyukur seluruh anaknya selamat dalam tragedi itu. Rupanya truk tersebut awalnya menabrak tukang bubur, tukang bakso, penjual makaroni, kemudian menabrak gerbang sekolah, penjual papeda, penjual otak-otak, penjual mainan, dan barulah ia menabrak Ibu Sari. Truk itu menabrak nyaris semua yang ada di sekitar gerbang sekolah. Bisa dibayangkan, anak-anak kala itu sedang asik jajan di masing-masing penjual, dan hampir semuanya terkena imbas dari insiden tersebut. Kecelakaan itu membuat jalanan menjadi macet. Bagaimana tidak, truk itu juga membuat sebuah tiang BTS roboh. Tiang itu kemudian menimpa sebuah truk putih dan juga motor. Beruntung pengendara bisa selamat. Namun truk putih tersebut kini dalam keadaan ringsek. Suara benturan yang sangat keras terdengar jelas hingga ke dalam sekolah. Seorang guru bernama Lutfi langsung berlari untuk mengecek apa yang terjadi, dan gerbang kala itu sudah terhalang oleh sebuah truk trailer. Ketika melihat ke arah kolong, nampak korban masih berserakan. Beberapa korban yang masih bisa terjangkau lantas ia bopong. Beberapa kali ia bolak-balik hingga tenaganya nyaris habis. Bahkan karena hampir tak sanggup, ia minta kepada orang lain di sekitar lokasi untuk membantu mengangkat para korban. Ada siswa kelas 6 yang ketiban, kakinya nggak bisa digerakin. Korban itu banyak ketiban motor, kedempet temen, tumpuk-tumpukan, keciprat minyak panas dengan air panas, ungkapnya saat diwawancarai. Dengan hebohnya peristiwa tersebut, kabar pun menyebar dengan cepat. Supri 41 tahun yang anaknya juga sekolah di tempat tersebut langsung merasakan firasat yang buruk. Ia yang sehari-hari bekerja sebagai driver ojol, pagi itu sebenarnya akan mengantarkan sang istri ke kantor BPJS. Namun niatan itu langsung diurungkan mengetahui ada kecelakaan di depan sekolah anaknya. Maka ia langsung bergegas ke TKP. Sesampai di sana, dengan panik ia mencari anaknya, yang ternyata sang anak juga tertabrak. Supri langsung lemas ketika menemukan sang anak sudah tak bergerak, dengan warna merah sudah memenuhi kepalanya. Karena ia tak sanggup melihat keadaan tersebut, akhirnya tetangganya yang mengangkatnya. Sementara Supri terus ditenangkan karena mengalami syok parah. Korban lain adalah pedagang otak-otak bernama Timo berumur 59 tahun, yang kala itu sangat dekat posisinya dengan Ibu Sari. Bahkan minyak dari pedagang otak-otak itulah yang sempat mengenai Ibu Sari dan anaknya. Sungguh malang, Timo tak selamat dalam insiden tersebut. Ketika sang anak bernama Putri sampai di TKP dan mencari ayahnya, sang ayah kala itu sudah dievakuasi. Putri mengatakan sang ibu di rumah sangat histeris ketika mengetahui lokasi kecelakaan tepat di tempat jualan sang suami. Total ada lebih dari 30 orang terkena imbas dari kecelakaan tersebut, di mana sebagian di antaranya adalah anak-anak sekolah. Beberapa bahkan masih tersangkut di kolong mobil kala itu. Mereka lantas dilarikan ke rumah sakit Ananda. Hingga evakuasi usai, total korban meninggal dunia akibat peristiwa ini adalah 11 orang. Sementara untuk korban luka berat adalah 4 orang, dan 18 orang mengalami luka ringan. Terkait dengan mengapa truk tersebut bisa menabrak gerbang sekolah, awalnya sang supir mengatakan jika ia mengalami remblong. Namun setelah pengecekan yang dilakukan oleh tim kepolisian, mereka menemukan rem masih berfungsi normal. Pada akhirnya sang supir mengakui jika ia lalai dalam berkendara. Penyebab utamanya adalah faktor kelelahan, di mana ia sempat tertidur saat mencari jalan untuk memutar. Informasi ini juga tertuang dalam laporan KNKT. Atas peristiwa tersebut, polisi mengancam tersangka dengan pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ia terancam pidana kurungan maksimal 6 tahun
dan denda paling banyak adalah 12 juta rupiah. Insiden yang terjadi di gerbang SDN 2 dan 3 Kota Baru Bekasi membuat pihak sekolah juga Pemda melakukan evaluasi mendalam, terutama terkait penempatan gerbang sekolah di jalan besar. Para guru di sekolah tersebut juga meminta agar gerbang dipindahkan saja ke bagian utara sekolah, di mana di sana ada sebuah gang yang nampaknya relatif lebih aman. Opsi lain adalah dengan membangun sebuah jembatan penyeberangan orang, sehingga memudahkan untuk menyeberang. Evaluasi lain adalah terkait dengan jam operasional kendaraan besar, di mana Gubernur Jawa Barat menyarankan ada pembatasan jam operasional kendaraan besar, khususnya pada siang hari di jalur yang terbilang padat. Itulah kisah dari insiden truk tronton di gerbang SDN 2 dan 3 Kota Baru Bekasi. Diketahui setelah peristiwa itu, para murid langsung diliburkan untuk sementara waktu. Hal itu dilakukan untuk menghilangkan trauma. Apalagi hampir semua murid menyaksikan peristiwa tersebut. Dan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan, keluarga yang anggotanya meninggal dalam peristiwa tersebut diberi santunan sebesar 50 juta rupiah. Dan mereka yang dirawat ditanggung biayanya sampai sebesar 20 juta rupiah. Jika ada kesalahan dalam video ini, informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda, silahkan berikan komentar kalian. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.